bahwa pengertian atau tujuan dari rembuk stunting ini apa? Rembuk stunting itu Pak adalah forum di mana para pegiat desa, pemberdayaan masyarakat dan para pelaku pembangunan di desa menyatu untuk membahas terkait masalah kesehatan di desa, khususnya untuk rembuk stunting. Ya, di sini kita dalam kegiatan rembuk stunting ini harus ada output yang dihasilkan. Ya, tujuan dari rembuk stunting ini adalah yang pertama itu membahas kajian atau analisa masalah apa yang terjadi di desa kita sehingga angka stunting ini masih selalu ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyepakati bersama kegiatan prioritas apa yang akan diusulkan dalam kaitannya penanganan dan pencegahan stunting. Yang ketiga adalah komitmen bersama pemerintah desa, BPD, dan para stakeholder yang hadir untuk mengusulkan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan untuk menangani kasus stunting tersebut melalui komitmen penganggaran dalam APB desa. Stunting itu mungkin sudah sering terdengar, sudah dari tahun ke tahun, stunting dan stunting. Tapi di pikiran kita mungkin ini masalah tidak penting, ya, masalah tidak penting. Nah, di sini harus terlebih dahulu kita satukan persepsi mengenai masalah stunting. Jadi sebelum kita memberikan arahan dan masukan dan rencana ke depannya tentang stunting, terlebih dahulu kita satukan persepsi apa itu stunting. Mungkin kita tahu stunting pendek, sudah selesai. Tapi tidak tahu, paling nanti ada yang bertanya, apa bedanya dengan anak pendek yang memang bapak ibunya pendek? Pasti sering bertanya seperti itu. Ya, itu palingan kalau bapak ibu lurah sekalian atau Pak Desa atau mungkin sering tanya, anak saya pendek, memang bapaknya mamanya pendek. Bagaimana masalah anak saya stunting? Stunting itu tidak sederhana yang kita pikirkan. Jadi stunting itu adalah sebenarnya dia memiliki potensi untuk badannya itu tinggi, tetapi karena kekurangan gizi, maka pertumbuhan untuk gizinya dia akan terhambat. Jadi stunting itu terhambat, bukan pendek, dia terhambat untuk tinggi. Nah, tapi dia memiliki potensi untuk tinggi. Nah, kalau pendek yang memang memiliki keturunan, dia secara kecukupan gizinya cukup gizinya, tapi dia pertumbuhan untuk menjadi tingginya dia itu yang memang ya karena itu turunannya. Tapi secara gizi cukup. Kalau stunting, gizinya yang kurang. Dia tidak tinggi. Ibaratnya kalau pohon kelapa sawit, dia itu berbuah tapi tidak maksimal. Sudah kurang pupuk, kurang apa. Nah, itu stunting itu ya. Tapi memang kalau tumbuhannya sudah kerdil, sudah kita kasih pupuk, sudah dikasih apa, memang pendek. Oh, berarti mungkin bibitnya sebelumnya mungkin ada yang pendek. Jadi di situ dulu ya, dipersatukan persepsi tentang stunting sebelum kita bahas lebih jauh. Sempat berbincang-bincang tadi bertanya bahwa persentase kedatangan sasaran posyandu kita untuk bulan lalu itu sekitar 94,sekian%. Artinya masih ada kurang lebih 10 atau 20 orang sasaran yang tidak hadir. Ya, apa bagusnya? Ya, dari kesehatannya, dari pemerintahnya, dari pendidikannya. Kemudian ada dari pendamping PKH, penyuluh pertanian, kemudian pendamping, ya benar lagi itu semua kita, insya Allah barangkali lebih bagus lagi. Ya, kenapa? Ya, kalau kita rapat di sini banyak sekali. Ya, tapi kalau kita coba katanya pas posyandu menemani kita turun semua kita ini. Iya, bagus di tempat semua. Ya kadang-kadang itu 3 hari sebelum Ibu Bidan sudah menginformasikan mulai madu-madu kita ini. Siapa lagi yang tidak datang ini? Siapa lagi yang tidak datang ini? Iya, karena sudah menjadi budaya. Ya kader-kader yang harus yang kadang-kadang lebih baru menyampaikan baru datang. Ya. Kerjasama yang baik sehingga pasien ini dapat penghargaan yang mudah-mudahan bisa dipertahankan ya.
Kalau kita lihat Pangen ini sebenarnya lumayan bagus dari segi desa ya, artinya tidak terlalu luas. Nah, kita lihat ini kalau dilihat dari data stuntingnya Pak, dia terendah dari 5 desa 1 kelurahan ya. Jadi dia cukup bagus ya, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan tadi. Apa rencana kerja untuk di tahun 2025? Ya, inilah yang harus kita bahas yang disampaikan oleh Bu Kapus. Kita mau diskusi apa sih masalahnya tentang kesehatan yang ada di Desa Ranumaya. Desa Ranumaya terlalu bagus Desa Ranumaya ya, Desa Panya. Tapi sekarang domisili di Desa Ranumaya. Sebelum kita masuk diskusi, alangkah baiknya kita tampilkan dulu hasil persentase yang ada di Panya. Berapa jumlah yang kategori stunting, gizi buruk, dan kategori-kategori yang lain sebelum kita masuk diskusi. Karena di sini diskusi ini akan menghasilkan sampai mana peran pemerintah desa. Di sini kan nanti bisa terbagi apakah diambil dari perannya dari kecamatan atau puskesmas, karena kewenangan desa itu bisa saja terbatas, tidak mampu untuk memenuhi semua tuntutan pada masyarakat. Pertama, biaya mungkin terlalu besar karena kegiatan di desa itu banyak masalah dan banyak yang mesti diselesaikan. Nah, dan kedua, sumber anggaran dan Jadi Bapak Ibu sekalian, kita membahas terkait rembuk stunting. Saya kira tadi ada beberapa hal yang sudah menjadi pokok dari kegiatan kita, di mana ada tujuan yang dicapai dari rembuk stunting ini, supaya dimasukkan dalam berita acara hari ini. Karena memang hierarkinya rembuk stunting ini adalah bagaimana output musyawarah kita ada yang didorong ke RKP yang lebih berkualitas. We're one and the same. You got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. Said I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in